قل كنتم تخشون يغفركم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak kata yang pantas kita aturkan saat ini kecuali rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat iman Islam, nikmat waktu, niat, semangat, hingga nikmat sehat, sehingga kita bisa hadir pada jamaah salat maghrib. Dilanjutkan dengan kajian pada maghrib di masjid ini, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat semua, amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema kita pada sore atau malam hari ini tentang istighfar. Istighfar itu ternyata, Bapak Ibu yang dirahmati, ini menjadi salah satu rahasia. Kenapa kok istighfar itu mampu membuat sehat. Jadi istighfar itu menyehatkan. Maka kenapa Rasulullah yang jelas-jelas maksum itu, yang jelas diampuni kesalahannya, yang jelas dihindarkan dari kesalahan, jelas-jelas masuk surga, itu masih beristighfar sedemikian banyak. Ada riwayat menyebutkan 75, ada riwayat menyebutkan 100 kali dalam satu hari. Ternyata dalam konteks medis, dalam konteks kesehatan, itu menjadi salah satu rahasia kenapa Rasulullah itu selalu sehat. Kita sangat mafhum bahwa Rasulullah itu dalam kehidupan beliau hanya 3 kali sakit, ya. Saat menerima wahyu pertama kali, greges meriang gitu, terus menjelang beliau wafat, dan di rentang waktu itu ada hadis sahih yang menjelaskan bahwa Rasulullah pernah diracun oleh wanita Yahudi yang menyajikan makanan ke beliau. Kemudian Rasulullah sakit. Praktis 63 tahun usia Rasulullah itu sakitnya ya cuma 3 kali itu. Kalau mau muhasabah coba dibandingkan dengan kita. Ada yang sepekan kemarin tidak sakit, tidak meriang, tidak greges, tidak pusing, tidak mules gitu ya. Kalau ada diperpanjang 2 pekan, 3 pekan, 4 pekan, rata-rata 1 bulan itu mesti sakit. Buktinya apa? Buktinya kalau di rumah sakit itu, kalau obat kontrol itu mesti 1 bulan sekali dikasih obatnya. Jadi tanggal 1 ke sana, tanggal 1 lagi ke rumah sakit untuk ambil obat. Karena apa? Karena proyeksinya orang 1 bulan itu mesti sakit. Bahkan ada yang saking sayangnya sama rumah sakit itu, tanggal 1 ke rumah sakit, nanti tanggal 6 ke rumah sakit lagi, tanggal 12 ke rumah sakit lagi. Saking sayangnya. Dan itu pasti ada rahasia yang kemudian nggak dilakukan. Rasulullah itu begitu hebat sehatnya itu karena salah satunya ternyata dalam korelasi medis teologisnya itu Rasulullah beristighfar. Dan pada penelitiannya terbukti bahwa istighfar itu menyehatkan. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Di Al-Anfal ayat 33 itu prinsipnya barang siapa yang masih beristighfar itu tidak akan diazab oleh Allah. Allah tidak akan mengazab orang-orang yang masih beristighfar. Lalu azab Allah dalam bentuk apa? Dalam terminologi medis teologis, azab Allah itu berupa penyakit. Mungkin menjadi bagian dari apa yang terjadi di negara kita saat ini. Begitu banyak gempa itu yang terus kalau kemudian ditarik garisnya, kenapa sih di daerah itu sering terjadi gempa atau ada gempa, ternyata muncul bukti-bukti empiris bahwa di daerah itu begitu banyak kemaksiatan yang dilakukan. Kemudian dari berbagai macam hal yang dalam terminologi atau dalam kacamata Islam itu salah, itu nggak ada satupun yang kemudian beristighfar dengan itu. Itu juga menjadi bagian dari kenapa terus kemudian tanda kutip Allah murka dengan hal itu. Dalam terminologi medis individu kita masing-masing itu ternyata dari ayat tadi itu ditarik kesimpulan sederhana gitu ya. Allah tidak akan membuat seseorang itu sakit kalau orang itu mau beristighfar.
Gampangannya seperti itu. Lalu beberapa kali kami sampaikan kalau hal-hal yang terkait dengan medis, dengan kesehatan, dengan kedokteran harus ada bukti-bukti otentiknya. Beberapa waktu yang lalu kita bahas tentang sedekah. Sedekah itu menyehatkan. Kenapa? Penelitiannya sedekah itu meningkatkan imunitas tubuh kita. Maka wajar kalau orang yang bersedekah itu akan Allah sehatkan. Tentu syaratnya sedekahnya harus ikhlas. Walaupun banyak tidak apa-apa, yang penting ikhlas. Gitu ya. Ikhlas, banyak, istiqomah. Nah, itu luar biasa itu. Tiap subuh 10.000 itu jauh Allah sukai. Senin 10.000, Selasa terus rutin tiap subuh 10.000 itu pasti Allah lebih suka dibandingkan dengan mereka yang Jumatan 5.000 satu kali Jumat. Allah jauh lebih suka yang istiqomah 10.000 tiap hari itu dibanding satu kali Jumat 5.000 ya. Jadi istiqomah. Nah, kemudian korelasinya dengan kesehatan apa? Diteliti. Oh, benar. Ternyata orang-orang sedekah itu Allah sehatkan. Selain mencegah penyakit, ternyata sedekah itu mampu mengobati penyakit. Dzau mardakum bis shadaqah. Belilah penyakit itu dengan sedekah, ternyata korelasinya itu. Jadi sekali lagi, kalau di dunia kedokteran, statement apapun itu kaitannya dengan kesehatan itu harus bisa dibuktikan. Harus ada bukti empiris, bukti otentiknya. Tidak boleh katanya tidak boleh. Maka kemudian dilakukan penelitian. Salah satunya yang menelitikan penelitiannya adalah Dr. Aisyah Dahlan. Ibu-ibu itu pasti sering buka YouTube-nya beliau ya, karena seorang dokter wanita yang ahli di neuroscience. Bagaimana beliau menerangkan kalau bapak-bapak suami kita nyetir, salah satu videonya kan gitu ya. Laki-laki itu fokus konsentrasi, jangan ditanyai macam-macam. Kalau anuan itu pasti dijawab yang tanda kutip nanti bisa saja tidak mengenakan jawabannya itu. Banyak hal terkait dengan hubungan suami istri. Nah, salah satu penelitian beliau itu meneliti tentang istighfar ini. Bagaimana istighfar itu ternyata mampu menyehatkan. Mekanismenya gimana? Nah, itu kan selalu harus bisa dijelaskan. Karena ini kaitannya dengan pernafasan kita, dengan kita menghirup udara dan mengeluarkan karbon dioksida, itu yang menjadi penelitian beliau. Normatif, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, normatifnya orang itu kalau bernafas itu menghirup udara dulu baru mengeluarkan karbon dioksida, menghirup oksigen dulu baru mengeluarkan karbon dioksida, atau karbon dioksidanya keluar dulu baru udaranya masuk, baru oksigennya masuk. Mana yang lebih dulu? Menghirup udara dulu baru kemudian mengeluarkan karbon dioksida. Proses pertukaran itu, jadi pertukaran oksigen O2 dan CO2 itu terjadinya di bagian luar dari paru-paru kita, bagian terluar dari paru-paru kita. Cabang pertama namanya bronkus, cabang kedua namanya bronchiolus, cabang ketiga yang mepet dari paru-paru paling ujung itu alveolus namanya. Alveolus itu ditempeli pembuluh darah. Jadi pembuluh darah untuk bertukar oksigen yang dihirup dengan karbon dioksida yang dikeluarkan itu di alveolus itu. Jadi pertukarannya, darah itu kan Hb-nya itu kan mengikat oksigen, darah kita itu loh. Darah kita itu kan mengandung Hb. Hb-nya itu berikatan dengan O2, dengan oksigen. Nempel terus, begitu dipakai oleh sel berubah menjadi CO2. CO2 ini dikirim ke alveolus, dikeluarkan diganti dengan O2 yang kita hirup baru itu. Pembuluh darah yang nempel di alveolus untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida itu di tubuh kita, di paru-paru kita itu pernah diukur, diambili satu persatu pembuluh darahnya itu yang nempel di alveolus, diambili satu-satu, disambung dalam dua paru-paru kita, atau di tubuh kita ini ada dua paru-paru itu. Kalau pembuluh darahnya disambung yang alveolus tadi itu, tahu panjangnya seberapa?
Kalau dijembreng gitu ya, diurut, disambung, itu sama dengan Surabaya Jakarta PP. Jadi panjangnya itu 1.500 kilo. Itu Allah lipat, pucek, ditaruh di paru-paru, dua paru-paru kita itu, nempel di paru-parunya itu. Sebegitu banyak pembuluh darah yang nempel di paru-paru untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida itu. Maka kalau yang bermasalah paru-parunya, paru-paru ada gangguan, kemudian tidak bisa terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida, maka fatal akibatnya buat tubuh kita. Tubuh kita kekurangan oksigen, maka kemudian terjadi berbagai macam penyakit yang asalnya dari paru-paru. Dalam bahasa medis namanya PPOK, penyakit paru obstruktif kronis. Yang kalau ada gangguan itu lama-kelamaan nanti organ lain kena. Jadi semula di paru-paru, tapi kemudian nanti ke jantung, dari jantung nanti ke ginjal, terus seperti itu. Gara-garanya ada permasalahan di paru-paru itu. Itu tadi, pembuluh darahnya itu kalau dijambreng itu 1.500 kilo dan Allah tempatkan di dada kita yang cuman sebesar ini. Maka kalau organ lain bisa ada penggantinya, misalkan jantung ya, jantung itu kalau dioperasi, jantungnya dikeluarkan dioperasi, itu ada jantung pengganti, bisa. Ginjal itu sama, bisa diganti. Liver, bahkan liver bisa diganti. Yang hari-hari ini jadi polemik karena liver hewan yang paling plek dengan manusia itu livernya babi. Sementara babi itu dagingnya diharamkan. Lalu livernya gimana? Livernya kalau dicangkokkan gimana? Di situ kajian fikihnya panjang. Kalau sekarang dibahas sampai subuh tidak selesai. Itu lagi rame sekarang. Dan seandainya nih ya, seandainya liver babi itu ditanamkan di tubuh manusia, itu bisa jalan, bisa berfungsi. Nanti reaksi penolakan yang muncul, reaksi penolakan yang timbul diberi obat. Jadi nanti akan minum obat terus, tapi fungsi livernya jalan. Kayak Dahlan Iskan itu gitu. Dahlan Iskan itu livernya, hatinya itu diambilkan dari orang lain yang tidak ada keturunan darah sama Dahlan Iskan. Saat ditanamkan, dicangkokkan, bisa jalan, tapi harus ditekan reaksi penolakannya itu. Berbeda dengan Setiawan Jodi. Setiawan Jodi itu livernya itu dicangkokkan dari liver anaknya. Maka reaksi penolakannya tidak terlalu hebat karena ada darah dagingnya dia. Maka obatnya tidak terlalu banyak. Beda dengan Pak Dahlan Iskan, itu minum obat terus. Maka kalau ingat waktu ada permasalahan itu kemudian beliau harus di penjara sebentar itu kan bingungnya dengan obat-obatannya itu nanti gimana. Nah, itu yang kemudian di ilmu kedokteran menjadi sesuatu yang sangat hebat untuk kemudian didiskusikan. Nanti kaitannya dengan fikih kontemporer akan panjang Ustaz Irwannya. Nanti panjang banget itu. Telaahnya, makosid syariahnya seperti apa. Wah, itu luar biasa itu. Tapi itu kondisi real yang harus kita hadapi. Kondisi real yang terjadi di lingkungan kita itu mengharuskan kita untuk bisa mengupas itu secara tuntas. Nah, paru-paru kita yang sekecil itu, yang kemudian ada pembuluh darah yang nempel sampai 1.500 kilo itu ternyata berdampak pada saat seseorang itu beristighfar. Tadi kami tanya, duluan mana ambil nafas sama keluar nafas? Betul, duluan ambil nafas. Logikanya sederhana. Kalau kemudian ruangan ini itu begitu ada oksigen masuk, misalkan ruangan ini isinya adalah oksigen 100 dan karbon dioksida 100, karena ini yang mau dikeluarkan. Begitu ada oksigen masuk, oksigen yang ada di sini kan bergeser masuk menggantikan pertukaran tadi kan, oksigen O2-nya masuk ke pembuluh darah,
sementara paru-parunya berganti dengan oksigen yang baru, kemudian karbon dioksidanya keluar. Paham ya? Masuk track yang baru, oksigen baru masuk, oksigen yang sebelumnya ada di paru-paru ini keluar, masuk ke pembuluh darah. Maka CO2, karbon dioksidanya yang sudah terisi ini lagi, karbon dioksidanya keluar untuk kemudian diisi oksigen baru tadi itu. Bisa dipahami ya? Kalau orang beristighfar, penelitiannya tadi itu, orang-orang yang beristighfar itu, bahkan itu nanti masing-masing huruf dari istighfar astaghfirullahaladzim itu masing-masing hurufnya punya makna ternyata. Yang diteliti oleh Dr. Aisyah Dahlan itu huruf ghoinnya. Huruf ghoin itu ternyata mengeluarkan karbon dioksida. Ucapan ghoinnya itu astaghfirullahaladzim, astaghnya itu ternyata mampu merilis, mengeluarkan karbon dioksida. Maka pada saat seseorang itu merinding saya, insyaallah. Pada saat seseorang itu beristighfar, dan penelitian itu tidak menyebut pada saat tarik nafas mengucapkan astaghfirullahaladzim, pada saat astahnya atau firullahnya atau hal azimnya itu tidak ada kejelasan, bukan tidak ada kejelasan, tidak ada penjelasan. Maka kalau tidak ada penjelasan secara spesifik, itu berlaku di semua kalimat itu. Mau pada saat tarik nafasnya, mau pada saat mengeluarkan dan seterusnya. Pendeknya, begitu seseorang itu beristighfar, itu karbon dioksidanya keluar dulu. Kalau tadi normalnya oksigennya masuk dulu, baru karbon dioksidanya keluar, ternyata istighfar enggak. Orang yang beristighfar itu karbon dioksidanya, tanda kutip ya, diusir dulu. Jadi karbon dioksidanya keluar dulu. Maka pada saat karbon dioksidanya keluar dulu, isi oksigennya, kemudian bernafas kan, isi oksigennya penelitian tersebut itu menjadi hampir 2 kali lipatnya. Kalau orang normal bernafas itu mengambil udara 3 liter, yang dikeluarkan karbon dioksidanya juga 3 liter, sesuai dengan kapasitas. Tetapi pada saat beristighfar, karbon dioksidanya keluarkan dulu, pada saat menghirupnya itu 5 liter penelitiannya itu. Jadi hampir 2 kali lipatnya. Loh, kok enggak 2 kali lipatnya? Ya wajar. Karbon dioksidanya kan enggak keluar secara keseluruhan semua. Dan kemudian diganti dengan oksigen hampir 2 kali lipatnya. Masya Allah, luar biasa. Tentu istighfarnya itu harus dilakukan dengan ikhlas. Di istighfar ada apa? Di istighfar itu ada rasa mengakui kesalahan. Di istighfar itu ada permohonan. Di istighfar itu ada pengakuan bahwa manusia kita ini lemah. Di istighfar itu ada pengakuan bahwa Allah yang Maha Besar. Dan ternyata efeknya seperti itu. Karbon dioksidanya keluar dulu, maka yang masuk kemudian adalah oksigen yang hampir 2 kali lipatnya. Pertanyaan lanjutannya, ini kok tambah boleh gak ketok Muhammadiyah ya? Nah gini ya. Nah berikutnya, apa efeknya kalau oksigennya banyak? Apa hubungannya kalau kemudian oksigennya menjadi lebih banyak? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau panjenengan masih ingat pelajaran PAUD atau TK dulu, masih ingat ya? Waktu PAUD itu, bagian terkecil dari tubuh kita itu apa? Sel. Masih ingat berarti waktu PAUD dulu? Itu pelajaran SMA itu Pak ya, pelajaran SMA. Dan saat pelajaran SMA itu biologi kan, yang pelajarannya itu biologi. Saat biologi, ini rahasia antara kita Pak ya. Saat biologi itu saya tidak pernah ikut. Saya tuh A1 ya. Jadi saat biologi itu saya mesti keluar kelas. Ini saya pernah mengaku bersalah
saat mengisi halal bihalalnya SMA saya, SMA Negeri 9 Surabaya. Pada saat ngisi itu saya pengakuan dosa gitu kan kutip ya. Ada gurunya alhamdulillah masih hidup beliau. Saya mengaku dosa. Bu, waktu pelajaran panjenengan itu saya tidak pernah ikut. Jadi kelas saya itu 2 pintunya. Jadi sama-sama satu bangunan gini tapi pintunya 2. Yang sini itu ditutup, yang depan itu buat masuknya guru-guru itu. Jadi kalau bu guru biologi itu masuk, Bu Rahayu namanya. Bu Rahayu masuk itu, truk saya keluar lewat belakang. Jadi beliau masuk, saya keluar ke kantin, ke Mbak Yem namanya. Beliau sudah wafat. Ke Mbak Yem itu makan UT-UT gitu itu di dalam itu. Jadi biasa kan bu kantin itu rumahnya kan jadi satu dengan sekolah. Itu saya di dalam sama teman-teman. Kalau ada guru ngecek, Mbak Yem, ono arek-arek. Oh, enggak ada, kita di dalam itu. Insyaallah. Ternyata Allah settingkan saya jadi dokter ternyata ya. Walaupun enggak ikut pelajaran biologi, saya jadi dokter. Semester 1 teman-teman ngomong, "Oh, itu pelajaran SMA itu kan MKDU ya, materi kuliah dasar umum ya." Kalau kelas semester 1, oh itu pelajaran SMA. Saya tuh mikir, prosoku gak ono pelajaran itu. Iya apa ono, wong gak tahu melok gitu ya. Tapi Allah jadikan saya seorang dokter ya, yang kemudian menggeluti kedokteran Islam ini ya. Jadi bagian terkecil itu sel tubuh kita itu. Apa hubungannya dengan udara tadi itu, dengan oksigen tadi? Bapak Ibu, sel itu kalau ngumpul, sel yang sejenis yang fungsinya sama, ngumpul sel itu, sel-sel itu cangkruan bareng gitu, jadi jaringan namanya. Jaringan-jaringan kalau ngumpul jadi satu, jadi organ. Organ ginjal, organ paru-paru, organ jantung, organ lambung. Organ-organ ini ngumpul jadi satu, namanya sistem organ. Sistem organ ini ngumpul jadi satu, jadi tubuh kita ini. Misal, sistem organ pencernaan, misalkan ya, itu mulai gigi. Jadi gigi itu masuk sistem pencernaan. Gigi, ludah kita, lidah dan ludah kita itu masuk. Kemudian masuk ke tenggorokan, masuk ke lambung, masuk ke duodenum, masuk ke usus, orang mengenalnya usus halus, usus besar dan seterusnya itu, sampai kemudian ke rektum anus kita. Itu masuk sistem organ pencernaan. Salah satu organ pendukungnya adalah lambung, nah gitu. Maka lambung itu nanti kalau dipecah menjadi jaringan lambung, jaringan dipecah menjadi sel lambung. Sekali lagi, apa hubungannya dengan oksigen tadi? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau seseorang itu bermasalah dengan selnya, maka organnya nanti bermasalah. Misal, seseorang sakit ginjal misalkan ya, seseorang sakit ginjal gagal ginjal akut atau gagal ginjal kronis atau apapun itu, sakit ginjal itu yang bermasalah pertama kali adalah sel ginjal. Sel ginjalnya bermasalah, maka kemudian jaringan ginjalnya bermasalah, sampai kemudian ginjalnya bermasalah. Kalau ginjalnya bermasalah, maka dia gagal menjalankan fungsinya. Karena gagal menjalankan fungsinya, maka disebut gagal ginjal. Ada yang akut, ada yang kronis. Akut itu kejadiannya barusan langsung, ada kronis itu lebih dari 3 bulan. Terminologinya itu. Permasalahan utamanya adalah di sel ginjal. Maka kalau selnya bermasalah, itu nanti merantak ke jaringannya, ke organnya. Sementara sel yang rusak itu penyebab utamanya adalah selnya kekurangan oksigen. Bisa dipahami ya? Kalau selnya itu kekurangan oksigen, maka selnya ini bermasalah, selnya ada kerusakan, selnya ada kecacatan, yang kemudian menyebabkan nanti jaringannya bermasalah, organnya bermasalah.
Sistem organnya apakah bermasalah? Tergantung kepada organnya itu terhubung dengan sistem organ apa yang lainnya. Tadi saya mencontohkan pencernaan. Sistem pencernaan itu adalah makanan masuk dan seterusnya tadi. Tetapi dia terhubung dengan liver, dengan hati kita. Liver bukan hati perasaan ya, organ hati, organ liver. Kalau organ livernya, organ hatinya itu kena masalah, hepatitis misalkan ya, hepatitis, maka karena fungsinya liver itu memproduksi enzim untuk membantu proses pencernaan di lambung, maka permasalahan di liver efeknya, tandanya, gejalanya pasti di lambung. Orang kena sakit kuning, orang kena hepatitis, itu keluhan utamanya di lambung. Padahal penyakitnya bukan di lambung. Penyakitnya di sistem yang lain. Sistem yang lain itu di livernya itu. Maka sangat tergantung kepada hubungan masing-masingnya itu untuk sistem organ yang terganggu. Nah, setelah selnya ini sakit karena kekurangan oksigen itu, nanti merantak kemana-mana. Selnya ke jaringan, jaringan ke organ, organnya ke sistem organ. Nanti seluruh tubuh kita akan bermasalah karena ada satu bagian dari organ yang ada di sel yang bermasalah. Lalu apa korelasinya dengan istighfar tadi? Pada saat istighfar kita kemudian kita mendapatkan asupan oksigen hampir 2 kali lipatnya, maka praktis permasalahan utama dari sel yang kekurangan oksigen itu akan terpenuhi. Kalau sel-sel di masing-masing pembentuk organ itu terpenuhi kebutuhan oksigennya, maka kemudian sangat wajar kalau kesehatan organ dari masing-masing yang disusun oleh sel itu tadi akan menjadi sembuh, akan menjadi baik, bisa disembuhkan oleh Allah dari penyakit apapun itu dengan mekanisme kebutuhan oksigennya terpenuhi. Maka wajar kalau terus kemudian orang-orang yang beristighfar itu Allah sehatkan seperti layaknya Rasulullah itu. Wajar, tentu istighfarnya harus ikhlas. Orang yang beristighfar itu tidak pernah ada ceritanya orang yang beristighfar itu sombong, nggak ada ceritanya. Itu tadi, kondisinya sudah merendahkan diri, mengakui kesalahan, menganggap bahwa Allah itulah yang paling hebat, Allahu Akbar. Maka tidak mungkin orang yang beristighfar secara ikhlas itu sombong, nggak mungkin. Masa pernah ada orang yang beristighfar itu astagfirullahaladzim, sakjane dosa iki ya gak gede-gede amat sih, sakjane ya cilik air ringan, tapi ya wis lah istighfar. Apa ada seperti itu? Enggak. Orang beristighfar secara ikhlas itu seberapapun kesalahannya, mohon ampunnya itu tulus ikhlas. Maka orang yang beristighfar itu jauh dari sifat sombong. Kalau seseorang itu jauh dari sifat sombong, korelasinya positif. Orang yang merendahkan diri, orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang ikhlas itu penelitiannya imunitas tubuhnya meningkat. Teologisnya, medisnya seperti itu. Orang yang beristighfar itu jauh dari sifat sombong. Sementara orang-orang yang sombong itu imunitas tubuhnya hancur. Imunitas tubuhnya ngedrop. Baca nanti browsing. Orang-orang yang angkuh, orang-orang yang sombong itu imunitasnya anjlok langsung. Jadi pada saat kalau ada orang sombong gitu ya, kemudian ada orang bersin sebelahnya, ketularan langsung, Mas. Imunitasnya langsung anjlok sudah. Virusnya masuk, jerep, lo langsung ketularan sudah. Maka jangan pernah sombong kalau dalam konteks medis. Lagian itu loh, apa yang mau disombongkan? Kalau panjenengan masih ingat, otak kita diberi Allah 100%. Berapa persen yang dipakai? Kalau panjenengan masih ingat, Allah itu memberi kita otak 100%. Wis gawean 100% itu. Orang Indonesia ini rata-rata memakai otaknya itu 1-4%.
Panjenengan baca 1-4%. Semoga kita ini yang hadir ini masuknya yang 4%. Jangan yang 1 ya. Makanya otak orang Indonesia itu kalau dijual mahal. Gak ono beti tete. Masih orisinil mulus gitu ya. Gak ono ruwete, gak ono berat-berete gitu. Beratnya kecil sekali gitu ya. Maka Allah kirimkan 100% masih dipakai 1-4% saja. 96%-nya itu masih dalam genggamannya Allah. Tidak pantas manusia itu sombong. Mau atas 4% aja kok sombong. Masjid ini lek gak aku sing desain bocor. Masjid ini kan gak aku sing desain gitu ndak akan kelihatan megah seperti ini. Amblas sudah tentunya itu. Keikhlasannya amblas sudah. Semua desain gambarnya muspro dalam tataran teologisnya hilang sudah itu. Maka setan itu muwokongnya luar biasa sudah. Waktu gambar itu ikhlas itu. Tapi begitu jadi bangunannya megah, butuh dilem. Iki lek gak digambar karo Ustaz Ridwan iki gak dadi masjid iki. Terus Ustaz Ridwannya, kau lek gak sing gambar aku gak kira dadi buyar sudah. Digodain terus kita ini. Untuk keikhlasan itu seumur hidup sudah. Untuk lillahi ta'ala kita itu seumur hidup sudah. Maka pada saat seseorang itu sombong, hancur sudah amal-amalnya. Dan di sisi lain teologisnya, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang-orang yang di dalam hatinya masih ada rasa sombong, walau sebesar biji sarah sekalipun. Buyar wis, tidak masuk surga orang-orang yang sombong. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan istighfar itu ternyata kesehatan kita luar biasa. Sel-sel kita disehatkan oleh Allah, kita meningkat imunitas tubuh kita. Dan itu yang menarik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau dalam konteks hablum minallahnya kita beristighfar, kita meminta ampun, meminta maaf kepada Allah. Dalam korelasi dengan hablum minan nasnya, orang-orang yang meminta maaf kepada orang lain itu orang-orang yang disehatkan oleh Allah. Tetapi yang menarik, kalau kita baca Ali Imran 134, ciri-cirinya orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa, alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharra wal kadhiminal ghaidh wal afina 'anil nas. Coba yang ketiga itu. Yang pertama adalah melakukan harganya di jalan Allah saat lapang maupun sempit, orang yang mampu menahan amarah. Dan yang ketiga, orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Levelnya bukan level meminta maaf. Levelnya itu memaafkan, jauh di atas itu. Lah kalau yang meminta maaf aja Allah sehatkan, apalagi yang memberi maaf. Maka rahasia kenapa kok ciri-cirinya orang yang mutakin itu tidak meminta maaf, bukan, itu biasa itu. Orang kalau salah minta maaf itu biasa. Tapi kalau orang yang disalahi kemudian memberi maaf jauh sebelum orang yang salah meminta maaf, itu luar biasa. Itu cirinya orang-orang mutakin. Maka belajar dari itu, orang-orang yang memberi maaf itu Allah sehatkan. Berbanding terbalik dengan orang-orang yang tidak mampu memaafkan kesalahan orang lain, masih ada dendam di dalam dirinya, masih ada rasa tidak nyaman di dalam dirinya, itu nanti jadi orang yang tidak sehat. Orang pendendam itu jeleknya luar biasa untuk tubuh kita. Panjenengan kalau tidak senang sama Ustaz Ridwan ya, terus beliau jadi imam, berdua dok jantung jenengan ini. Lapo saiki wocoan gak sepiro enak dadi imam. Nduduk jenengan. Ustaz Ridwannya santai aja kan? Yang jenengan dendami itu nyantai saja, bahkan mungkin dosa-dosanya ikut tergerus karena jenengan rasani itu. Sementara yang pendendam, yang tidak mampu memaafkan itu nerodoknya luar biasa. Dan itu jelek buat kesehatan. Stroke, serangan jantung, asma mengintai orang-orang yang pendendam.
mengintai orang-orang yang tidak bisa memaafkan kesalahan orang lain. Pertanyaan mendasarnya, memaafkan kesalahan orang lain itu sulit atau mudah? Sulit atau mudah? Ana inadzonni bi abdi, kata Allah, aku sesuai dengan persangkaan hambaku. Kalau jenengan ngomong sulit, maka sulitlah memberi maaf itu. Maka apa yang harus dilakukan? Pertama kali untuk supaya bisa mudah memberi maaf, mindsetkan di otak kita, mindsetkan di benak kita bahwa memaafkan itu mudah. Kesalahan apa yang tidak dimaafkan oleh Allah kecuali syirik? Sehebat apapun kesalahan kita, kalau kita beristighfar, taubatan nasuha, diampuni oleh Allah. Lawang Allah pemilik segalanya ini aja memberi maaf kok. Kok cek mekiti, kita ini nggak memberi maaf. Kok cek kebajute, kita ini sulit untuk memberi maaf. Maka langkah pertama untuk memudahkan kita memberi maaf, mindsetkan bahwa memberi maaf itu mudah. Selepas itu cari kebaikan orang yang salah kepada kita itu, cari kebaikan-kebaikannya. Tidak mungkin orang itu salah tok, itu tidak mungkin. Pasti ada kebaikan-kebaikan yang pernah beliau lakukan, yang dia lakukan. Kenang kebaikan-kebaikan itu untuk menggerus habis kesalahan-kesalahan itu. Dengan itu insya Allah kita menjadi mudah memaafkan. Bonusnya kalau mudah memaafkan, akan Allah beri kesehatan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayo kita bareng-bareng bersama-sama untuk belajar beristighfar secara ikhlas, meminta ampun kepada Allah, mengakui kesalahan. Di sisi lain, belum minan nasnya, kalau kita pernah disalahi oleh orang lain, hapus semua kesalahan itu dengan kita memberi maaf kepada siapapun yang pernah salah dengan kita. Maka ternyata dengan beristighfar dan memaafkan kesalahan orang lain itu, mekanisme di tubuh kita seperti yang kami sampaikan tadi, dan ujungnya adalah sel-sel kita akan sehat, sistem imunitas daya tahan tubuh kita akan tinggi. Dengan itu semua penyakit-penyakit akan enggan untuk mengunjungi kita. Kalau toh kemudian diamanai Allah penyakit, itu akan bisa Allah sembuhkan dengan mudah. Dengan kun fayakunnya Allah, semua hal akan sangat mungkin terjadi pada kita selama kita betul-betul memohon ampun kepada Allah itu. Jadi itu yang bisa kami sampaikan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Semoga dengan istighfar yang kita lakukan, Allah beri kita kesehatan yang optimal, dijauhkan dari penyakit apapun. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan. Mari kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.